Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku. Erti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan erti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku. Erti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan erti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan erti kehadiran-Mu Tuhan. Erti kehadiran-Mu Tuhan. Erti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar para jemaat Tuhan yang dikasihi? Kami berdoa agar Anda dalam keadaan baik-baik dan jiwamu pun baik-baik saja dalam segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pada hari ini boleh berkumpul sekali lagi, berdoa bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Doa untuk kesucian bersama kita katakan, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, bersama dengan Tuhan. Tiada ku gentar, tiada ku ragu, karena Dia Allah kami yang perkasa. Kami memuji-Mu, Kau Allah kami, Raja segala raja. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Hanya padamu Yesus, Kau keyakinan kami, ini rindu kami. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus Allah yang perkasa, bukan dengan kuat kami, tapi karena Roh-Mu.
bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Kaulah Raja Yesus, kami sembah-Mu, kami tinggikan Engkau Raja segala raja. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Kau yang bertakhta di bumi di surga. Kami nyatakan kami sembah, ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yesus Kristus, Engkau Raja segala raja, kami sembah-Mu. Oh haleluya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Doa hari ini, marilah kita katakan bersama. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan pikiran yang murni, mengikut Engkau Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, pembacaan pertama diambil daripada kitab Kejadian bab 17 ayat 1 hingga 7, disambung dengan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dengan tajuk Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kerana apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu kerana orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan urapi kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengatasi dan menang atas peperangan rohani kami, perjuangan kami di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada minggu ini mari kita melihat Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38 yang telah pun dibacakan kepada kita sebentar tadi. Tujuan dan tumpuan kita pada kali ini adalah kepada Petrus yang di dalam pembacaan ini salah tangkap, salah mengerti apabila Yesus mengajar mereka bahwa dia akan menderita dan dia akan dibunuh dan dia akan mati. Saya percaya saudara juga banyak membaca tentang kehidupan, kisah hidup Tuhan Yesus di dalam Injil maupun di dalam kehidupan saudara dan pengalaman saudara semasa hayat saudara. Dalam kehidupan Anda maksudnya. Pertanyaan saya kepada Anda saudara adalah, selepas semua itu, siapakah Yesus itu kepada kamu? Sadarlah bahwa sampai pada hari ini masih ada ramai orang
ramai orang yang seperti Petrus di dalam bacaan Injil ini, yang masih tercari-cari. Dia tercari-cari tentang kebenaran siapakah Yesus itu. Dan tidak terkecuali orang-orang Kristen yang tercari-cari maksud kekristenan mereka. Saya rasa tidak sedikit juga yang keliru dengan iman mereka. Seperti Petrus ini di dalam bacaan Injil ini sebentar tadi. Siapakah Yesus itu pada Anda? Maka itu saudara dan saudara sekalian, tema khotbah kita minggu ini, menangi peperanganmu ini. Ini bukan maksudnya berperang darah dan daging, bukan. Peperangan di sini, memenangi peperangan di sini, tema ini mengajak kita, mencabar kita, supaya kita berjuang menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Berkemenangan mengatasi tanggapan yang salah terhadap Yesus, dan berkemenangan mengatasi pengajaran dunia, mengalahkan falsafah dunia ini yang tidak menurut kebenaran Kristus. Itu perjuanganmu, itu peperangan rohanimu. Maka tema kita ini, menangi peperanganmu. Doa saya saudara dan saudara sekalian ialah supaya selepas khotbah ini kita akan semakin yakinlah kepada Yesus Tuhan kita, dan kita dapat mengatasi cabaran-cabaran di dalam kehidupan kita, iman kita. Nah, dua hal yang kita akan lihat pagi ini, bagaimana kita boleh menang atas peperangan kita. Yang pertama itu saudara adalah peperangan itu harus kita menang terhadap tanggapan yang salah tentang siapakah Yesus ini. Di dalam ayat 32 dan 33 firman Tuhan berkata, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Anyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara dan saudara sekalian, bacaan kita hari ini membawa kita kepada satu tahap kehidupan murid-murid Yesus, di mana mereka sudah mulai memahami siapakah Yesus itu. Dan oleh sebabnya demikian, Yesus mulai mengajar mereka tentang hal yang sebenar tentang Dia. Bagaimana Dia akan mengalami penderitaan dan kematian di tangan orang-orang yang jahat. Dia mengajar demikian dengan harapan supaya mereka nanti tidak akan tersandung oleh pengalaman penderitaan serta penyalibannya, yaitu Yesus yang disalib pada kayu salib. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-31, ayat sebelumnya, Yesus ada mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu ayat yang 31. Di ayat yang ke-32, Yesus mengatakan bahwa Dia mengajar ini, memberitahukannya ini dengan terus terang. Dalam arti kata yang lain, Dia tidak menggunakan perumpamaan lagi. Dia mau supaya maksudnya itu dapat sampai terus kepada murid-muridnya, dan mereka dapat mengertinya dengan jelas.
Tetapi saudara, kita dapat tahu bahwa di dalam ayat yang ke-32 itu, apa yang terjadi saudara adalah kita dapati bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maksudnya saudara bahwa Petrus tidak bersedia, tidak mengakui bahwa Yesus akan menderita dan mati begitu sahaja. Saudara dan saudari sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus di sini bertindak tanpa pengertian yang benar. Nah, saya percaya kita semua, kita sadar bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang dekat dan mengasihi Yesus. Kita tahu juga bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang akan berterus terang dengan apa yang dirasakannya pada satu waktu yang tertentu. Di ayat yang ke-33 tadi itu, Yesus menegur Petrus secara terbuka dan dia berkata, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Tadi saudara saya mengatakan bahwa Petrus ini bertindak demikian karena dia mengasihi Yesus. Mungkin murid-muridnya yang lain juga berpikiran begitu. Tetapi di ayat yang ke-33 ini memberitahu kita bahwa Petrus ditegur karena tidak memikirkan cara Allah memikirkan. Akhirnya Petrus ditegur di depan murid-murid yang lain dengan teguran yang keras, dengan teguran yang tegas. Sadarlah, saudara dan saudara sekalian, kadang-kadang kita ini juga seperti Petrus. Kita salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Salah mengerti akan firman yang kita dengar itu. Salah faham maksud yang sebenarnya. Dan kadang-kadang kita juga bertindak seperti Petrus. Kita bertindak tanpa pengertian yang benar akan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu salah faham akan kasih-Nya kepada kita. Maka itu saudara dan saudara sekalian, menangilah peperangan di bahagian ini. Memahami bahwa Yesus mati untuk kita. Dia mati karena dia mengasihi kita. Bukan karena dia ini orang yang gila, tapi karena dia mengasihi kita. Oleh kematiannya kita mendapat keselamatan. Peperangan yang kedua, saudara, adalah memenangi peperangan ini terhadap kehendak duniawi. Sangkal diri dan matikan ego kita di dalam Kristus. Mari kita lihat dua perkara ini. Pertama itu adalah penyangkalan diri. Ayat 34 dan ayat 35 firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu ayat yang ke-34 dan 35. Apakah itu penyangkalan diri, saudara? Penyangkalan diri ini berarti meninggalkan keselesaan atau kesenangan diri atau keseronokan diri, diabaikan.
demi Kristus. Oleh itu, saudara dan sekalian, marilah kita sebagai pengikut Yesus ini bersedia. Pertama, kita bersedia berjuang melawan dosa. Yang kedua, saudara, adalah kita berjuang menentang serangan si jahat. Dan yang ketiga, kita berjuang terhadap penghinaan orang, penghinaan dunia. Kita harus bersedia menghadapinya. Ketika kita kehilangan nyawa kita karena Kristus, saudara, sebenarnya kita ini adalah seorang pemenang. Ketika kita mempertahankan kehidupan kita untuk keuntungan pribadi kita, sebenarnya kita menolak Kristus. Sadarlah bahwa ada ramai orang pada zaman ini, ramai orang yang mau memperhatikan hidupnya sendiri saja. Tidak salah untuk kita memberi perhatian kepada diri kita. Tidak salah untuk kita memperlengkapkan diri kita. Tidak salah untuk kita membina diri kita. Tetapi jika hal itu hanya untuk hidup sendiri, hanya untuk kepentingan pribadi, itu saja, semata-mata itu saja. Sebenarnya kalau itulah yang kita lakukan, saudara, kita belum sampai kepada tahap penyangkalan diri dan mengikuti Yesus. Itu yang menyangkal diri. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini adalah menghapuskan keegoan diri. Ayat yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, dari ayat ini, saudara, dan saya harap saudara boleh membacanya berkali-kali juga sendirian kah, bila-bila masa kah, ya. Tetapi saya yakin, saudara, ramai di kalangan kita ini, sebenarnya kita takut, kita rasa takut kehilangan nyawa, kita takut mati. Walaupun dalam keadaan kita sekarang ini barangkali kehilangan itu barangkali sesuatu yang tidak dapat dielakkan barangkali. Tetapi bila kita baca ayat-ayat ini, firman Tuhan ini, saya dibawa kepada perkara untung rugi. Untung rugi. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Untung di dunia, tetapi rugi pada akhirnya bila Yesus kembali. Itu penekanannya. Kerugian di dunia ini karena Kristus merupakan keuntungan apabila Dia datang kembali. Rugi di dunia, tetapi untung bila Yesus kembali. Kalau kita perhatikan perkataan barang siapa malu karena aku, Yesus mengatakan, barang siapa malu karena aku. Ayat ini membawa pengertian bahwa seseorang itu tidak mau rugi di dunia. Mungkin disebabkan oleh kepentingan diri, egonya, ego itu. Dia tidak mau kalah, dia tidak mau direndahkan. Maka pada akhirnya kerugian akan menimpa dia karena kehormatan yang Yesus telah sediakan dan berikan itu hilang begitu saja.
Jadi saudara dan saudara sekalian, perjuangkanlah sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan kita. Bukan mementingkan kepentingan diri sendiri. Mari kita cabar diri kita seperti itu. Kalau kita rasa malu mengaku Yesus, Yesus juga kata dia juga malu mengakui kita. Maka marilah kita perjuangkan satu kehidupan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan, apapun keadaan dan sekitar kamu, itu perjuangan kita. Saya mau mencabar kamu 3 perkara ini. Jadilah berbeza dengan orang sezamanmu. Engkau berbeza dengan orang yang lain di dalam Tuhan. Yang kedua, janganlah malu bersaksi, bercakap tentang imanmu dimanapun kamu berada. Di pejabat, di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana pun. Tetapi dengan hormat, dengan rendah hati. Yang ketiga, saudara, ketika engkau dihina, ketika engkau dicela karena mengikut Yesus, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Jika engkau mematikan keegoanmu, kepentingan diri itu dihapuskan. Jika itu berlaku, maka sadarlah engkau sebenarnya adalah seorang yang pemenang, umat yang pemenang. Kita ini, saudara, adalah umat Tuhan yang telah dibaptis, dan kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita, sesungguh hati kita. Maka marilah kita tetap setia dan rebutlah kesempatan yang ada, kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang di sekelilingmu. Rebutlah peluang itu. Dan ketika engkau dicela, ketika engkau dihina karena engkau mengikut Yesus, engkau tidak akan malu mengakui imanmu. Dan Yesus juga tidak malu mengakui engkau di hadapan Bapa kelak. Saudara dan sekalian, menangilah peperangan rohanimu, perjuanganmu. Atasilah tanggapan yang salah terhadap Yesus. Dan lawanlah kehendak dunia ini. Dengan berbuat demikian, semoga engkau menjadi umat yang pemenang. Menangilah peperanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami menang atas peperangan rohani, terutama sekali melawan tanggapan yang salah terhadap Yesus dan memenangkan dunia ini di bawah kaki salib Kristus. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk semua orang yang mau menjadi saksi Kristus yang berkuasa dan setia. Engkau pimpin mereka, Engkau didik mereka, Engkau lindungi mereka. Semoga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, marilah kita melafazkan pengakuan iman Naisin. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar,
Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Anda boleh memberikan persembahan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1001-0003-558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan kepada Cik Olivia F di talian 011-1606-9540. Anda juga boleh menyerahkan persembahan Anda kepada staf seperti yang berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Atas nasihat Archbishop Datu Melte Cikitais, bermula pada 7 Mac 2021, kebaktian fizikal di seluruh paroki akan diadakan kembali, kecuali tempat-tempat tertentu yang belum boleh diadakan seperti beberapa kawasan estet dan Gereja St. Luke Kampung Telupit. Kebaktian fizikal diadakan sesuai dengan SOP tata cara operasi standard yang sedia terpakai. Hai adik-adik, apa kabar? Ayat hafalan kita minggu ini dipetik daripada Injil Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu kerana orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Adik-adik, maukah adik-adik menjadi anak-anak Allah? Jika mau, tapi bagaimana? Yang pertama, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan menceritakan kebaikan Tuhan kepada kawan-kawan. Yang kedua, selalu bercakap kepada Tuhan. Bagaimana? Melalui doa. Yang ketiga, rajin baca firman atau perkataan Tuhan. Melalui apa? Dalam Alkitab dan juga dalam telepon. Dengan ini kita akan anti dan adik-adik akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, catatkan ayat hafalan ini dalam buku dan kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.
Marilah kita semua tenang di dalam doa dan pengakuan dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah samamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti
dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami tidak datang ke mejamu, oh Tuhan yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya, yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika topan. Ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Marilah kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, dan biarlah hidup kami akan seperti terang dan garam dunia, menyinari bangsa-bangsa di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.